Dia peduli dengan setiap kebutuhan umatnya. Saya ingin menyambut kembali ikut live streaming kali ini GMS Barat, Surabaya, Klampis, Malang dan Jombang. Shalom kembali. Ini kebaktian 2 Anda di sana. Dan saya juga ingin menyambut yang baru bergabung di dalam live streaming hari ini, GMS Banjarmasin. Wow, iya ya, Banjarmasin sudah ada Gereja Mawar Syaron. Anda adalah baby kami yang di pusat sini. Kami selalu mendoakan setiap gereja baru yang sudah ditanam, agar jemaatnya diberkati, agar jemaatnya dipakai menjadi berkat di mana mereka ditempatkan. Kota Mobagu, tahu nggak ini kota Mobagu? Kita ada Gereja Mawar Syaron di sana. Shalom. Lampung juga, puji Tuhan. Saya dengar banyak kesaksian tentang apa yang terjadi di Sumatera, Jakarta dan Bandung. Anda adalah anak-anak Mawar Syaron yang sangat dicintai. Kami selalu mendoakan Anda. Welcome, beri tepuk tangan untuk mereka. Welcome, welcome home. Sepanjang hari ini khotbah saya kurang lebih sama karena ini bukan seri. Ini bukan pengajaran. Karena roh saya hari ini bukan pengajaran. Roh saya adalah untuk menyembuhkan. Saya dapat mandat dari Tuhan Yesus sebelum berkhotbah akhir pekan ini. Berdirilah di depan umatku, dan kuberi kuasa kesembuhan untuk menyembuhkan mereka. Saya akan bicara tentang kesembuhan ilahi di dalam gereja. Dan welcome juga tentunya untuk kebaktian berikutnya yang masih bergabung dengan kami adalah Klampis, Jombang, Bitung, Jakarta, dan Cirebon. Anda bisa mendobel kebaktian datang lagi, sure, di pusat juga bisa, nggak apa-apa. Ayo, apalagi yang sakit, yang punya kebutuhan, datang dengan iman, dikuatkan berkali-kali. Tidak akan pernah kita terlalu kuat untuk menghadapi pencobaan. Kita butuh kekuatan baru. Tetapi Anda juga bisa bawa datang seorang yang sedang membutuhkan jiwa-jiwa baru, contohnya mereka yang sudah mundur. Datang di kebaktian 3 di sini, di Jakarta kebaktian kedua. Bawa datang, sebab nanti kita akan administering healing, atau kita akan melayankan kesembuhan ilahi kepada barang siapa yang membutuhkan. Apalagi perjamuan kudus hari ini, saya minta izin sama Pak Yusuf untuk saya pimpin sendiri. Dan saya akan berikan makna lebih dalam berhubungan dengan kesembuhan ilahi. Dan saya percaya sesuatu pasti akan terjadi. Yang percaya dengan saya katakan amin. Mari kita sama-sama buka Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 13. Yakobus 5 ayat 13 sampai selesai. Saya minta semua jemaat bangkit berdiri, kita baca bersama, termasuk yang live streaming di mana-mana berdiri. Mari semua kita bangkit berdiri, di overflow juga. Kita hormati firman Tuhan lebih daripada menghormati khotbah pendeta. Firman yang di Alkitab. Kita baca dengan pelan-pelan namun tegas dan keras suaranya. Dalam hitungan ketiga, Yakobus 5 ayat 13 sampai 21, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Katakan amin yang keras. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih jemaat.
Sekarang izinkan saya mengupas ini ayat demi ayat. Kesembuhan ilahi di dalam gereja, bukan ketika KKR, tetapi di dalam ibadah, dalam rumah kedua, rumah Tuhan, di mana kita selalu kebaktian. Ayat 13 dan 14a adalah poin pertama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kedengarannya seperti liturgi ibadah, bukan? Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Stop di sana. Dari 1,5 ayat yang kita baca, berkali-kali diulang kalimat ini. Kalau ada seorang. Di dalam rumah Tuhan, setiap orang punya tempat khusus di mata Allah. Sekalipun kalau kita nggak semuanya bisa masuk di ruang ibadah utama karena tempatnya penuh seperti sekarang. Di overflow segala, live streaming juga. Tapi dalam hadirat Allah ketika kita masuk bersama, kita membawa identitas pribadi kita dan kebutuhan masing-masing. Dan Tuhan berjanji, Dia tidak akan mengabaikan satu kebutuhan pun. Jangan pernah ada orang yang di dalam hadirat Allah ketika ibadah, masuk secara korporat, menghampiri tahta kasih karunia, merasa dirinya kurang signifikan. Tuhan punya pusat perhatian bukanlah di mimbar. Pusat perhatian Tuhan justru kepada jemaat. Ini hanya alat. Kami hanya hamba. Jangan pernah salah akan hal itu. Anda datang berjumpa Tuhan, Anda pasti menerima sesuatu. Jangan beribadah namun memungkiri kekuatan ibadah itu, yaitu mengalami sesuatu dengan Roh Kudus. Poin pertama sederhana. Kalau ada seorang. Tuhan itu memperhatikan setiap kebutuhan kita. Berarti poin pertama gini. Kebutuhan setiap kita penting di matanya. Tahukah bahwa Allah peduli? Apa yang menyebabkan kita gak menerima sesuatu yang kita harapkan? Karena kita gak berdoa. Karena kita dari awalnya, dari sononya gak percaya kalau Allah itu ada. Karena itu Ibrani berkata, kalau siapa yang mau menghampiri Allah harus percaya dulu kalau Allah itu ada. Kalau enggak, imannya asal-asalan. Makanya gak terima apa-apa. Firman Tuhan juga berkata, kenapa kamu gak terima sesuatu, kata Alkitab? Karena kamu gak meminta. Dan kenapa kalau kamu minta, kamu gak mendapatkan apa yang kau minta? Karena yang kau minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsumu. Permintaan kita betul-betul sama sekali di luar kehendak Allah. Contohnya datang ke gereja berkata, ya Tuhan, aku minta musuhku mati. Aku minta istri tetanggaku. Tuhan ajarkan kita, kadang-kadang kita pakai ayat itu, permintaan kita gak sesuai kehendak Allah itu terlalu kita artikan ayat itu terlalu abstrak lah. Terlalu abstrak, terlalu menurut saya ngeroh sedikit. Siapa tahu kalau kesembuhanku itu bukan kehendak Allah. Siapa tahu kalau papa memang harus masuk neraka. Tidak akan bisa mengenal Tuhan seumur hidupnya. Doaku gak akan terjawab. Siapa tahu Tuhan memang mau dia binasa. Terlalu abstrak menurut saya. Ayat tadi yang saya sebutkan tanpa saya sebut di mana. Kamu meminta tidak dapat karena yang kau minta untuk memuaskan hawa nafsu. Betul-betul ayat itu berbicara tentang doa yang untuk memuaskan hawa nafsu yang 100% salah. Kemungkinan besar kita nggak doakan gitu kok. Kita semua di sini sudah tahu firman. Dengan kata lain, sebagian besar hampir semua doa kita itu terjawab. Bapak Ibu. Dengan ayat itu saja kita terlalu takut-takutan. Karena kita tertuduh hatinya. Siapa tahu nih aku mau keluar dari hutang ini. Bukan kehendak Allah, Tuhan mungkin hukum aku atas keteledoranku dulu. Memang Tuhan pakai hutang piutang ini untuk bisa menekan aku, untuk membuat aku bertobat. Tuhan tuh gak pakai cara curang. Tuhan tuh gentleman kok. Siapa tahu sakit ini dari Tuhan. Supaya Tuhan ajari aku rendah hati. Aku masuk rumah sakit juga supaya aku bisa punya waktu untuk berdoa. Apa salahnya doa di bukit doa gak di rumah sakit? Di menara doa kek? Di kamar sendiri kek. Bapak Ibu Saudara, jangan punya iman negatif. Jangan tertuduh. Ayat tadi yang kita baca itu, semua yang kau minta tidak dikabulkan karena hawa nafsu. Kemungkinan besar kita yang sudah jadi jemaat Mawar Sharon sekian tahun, gak akan doakan itu.
Kita semua sudah diajar dengan baik dan benar. Dengan kata lain, hampir semua doamu dan doaku pasti terjawab. Oh, kalau dengar gini, minimal itu amin yang keras kalau nggak tepuk tangan. Ini kan untuk Anda. Oh, come on lah. Jadi perhatikan kata, jika ada seorang, bila ada seorang, maka kalau ada seorang, itu berarti tidak pernah identitas kita itu rame-rame sekalipun kita sama-sama satu gereja. Setiap orang masuk hadirat Allah itu diperhatikan pribadi lepas pribadi loh. Kenapa kita nggak dapat? Karena kita nggak minta, karena kita nggak percaya pewahyuan ini. Atau bahkan pewahyuan ini nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Bahwa Allah kita itu cukup besar mencipta alam semesta, tapi cukup kecil untuk detil setiap hidup kita. Sampai rambut kita berapapun jumlahnya, dia hitung semua. Allah kita itu gitu. So I believe miracles should happen weekly. Saya percaya mujizat harus terjadi setiap minggu, setiap hari. Dan gak semua bisa disaksikan di atas panggung seperti FKA. Lebih banyak mujizat yang tidak bisa disaksikan daripada disaksikan. Karena Allah akan menjawab doa yang detil-detil satu persatu. Anda akan mengalami sesuatu. Kalau datang ke gereja harus punya iman seperti itu. Kebutuhanku penting di mata Allah. Apalagi kalau orang yang sakit, Allah itu berbelas kasihan. Kita yang gak pernah sakit gak tahu pentingnya sembuh. Tapi sekali kita kena penyakit, segala sesuatu tidak nafsu. Kita ini kalau yang sehat, cari duit sebanyak-banyaknya, punya mimpi angan-angan setinggi-tingginya. Sekali kena sakit, kita baru tahu semua itu hampa ya. Betul kata orang, kesehatan itu adalah harta terbesar di dalam dunia yang fana ini. Karena itu orang yang sakit dapat perhatian Tuhan khusus. Karena itu ayat ini bicara barang siapa yang sakit. Kalau ada seorang yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Kita langsung kepada poin kedua, kesembuhan ilahi dalam gereja. Kalau yang pertama, kebutuhan jemaat, masing-masing jemaat itu penting di mata Allah. Yang kedua, di sini dikatakan di ayat 14, saya baca lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, dapat perhatian khusus nih, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ini bukan majelis, maksudnya pendeta atau gembala. Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Poin kedua, kesembuhan ilahi di dalam gereja, bukan di dalam KKR, dalam rumah Tuhan. Sebagai warisan anak-anak Tuhan, orang percaya. Poin kedua adalah gembala setempat, gembala sidang atau gembala atau pemimpin rohani setempat memegang kunci kesembuhan ilahi di dalam gereja lokalnya. Bukan berarti hanya gembala yang bisa menyembuhkan loh ya. Markus 16 berkata dengan jelas, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan dimobilisasi. Seperti tadi malam itu anak-anak kecil doain. Itu banyak pendoa kita anak kecil yang doain anak kecil tuh. Di FKA yang doain ibu-ibu rumah tangga. Anak-anak muda dari AUG. Bapak Ibu Asyir di sini. Bukan saya malah yang doain. Memang betul jemaat harus dimobilisasi. So tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tetapi yang membuat yang kunci kontaknya itu loh, itu yang pertama itu selalu gembala sidang atau gembala gereja lokal setempat. Karena itu kami sepakat, Pak Yusuf, saya, kami semua, kami sepakat. Kami percaya in divine healing. Malah justru menjadi angan-angan saya juga secara pribadi. Saya berkali-kali sampaikan pada jemaat bahwa gereja kita, Jemaat Mawar Siaran, menjadi gereja yang cancer free, yang bebas kanker. Saudara tahu nggak? Orang yang punya hati gembala akan merasakan ibah, belas kasihan. Anda mungkin nggak merasa. Kami sebagai gembala yang dipanggil Tuhan untuk menggembalakan Anda ini, setiap kali kami kehilangan domba karena meninggal dunia sebelum waktunya, atau kanker, atau sakit, hati kami seperti ditusuk. Orang gak akan ngerti apa artinya jadi ibu kecuali mama kandung sendiri. Ketika anak sakit perasaannya gimana? Tetangga bisa dengan mudah berkata, sudahlah tenanglah. Tapi mama bisa merasakan. Rasanya kepingin tuker tempat kalau bisa. Gembala juga bisa merasakan yang sama. Bagi domba-dombanya. Kami berdoa pada Tuhan Yesus. Agar jemaat gereja Mawar Siaran besar kecil tua muda ini semuanya panjang umur. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa.
Ini doa kami bagi Anda. Gembala harus punya visi. Itulah sebabnya hari ini saya berkhotbah di depan Anda dengan sebuah mandat yang khusus dari Allah. Philip, akhir pekan ini kamu harus berdiri berkhotbah di pusat. Urapanmu bukan mengajar, urapanmu menyembuhkan. Tapi tetap kau harus sampaikan firmanku, khotbah tetap harus dilalui, dijalankan. Karena firman Tuhan sendiri berkata di perjanjian lama, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Caraku menyembuhkan adalah aku utus firmanku dan sembuhkanmu. Sebab iman tetap harus ada di hati orang yang mau menerima kesembuhan itu atau mujizat apapun yang kau butuhkan. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi tujuan saya hari ini di sini berkhotbah bukan mengajar atau pengajaran seri. Saya disuruh Tuhan muncul Sunday ini, akhir pekan ini, untuk menyembuhkan. Berarti Tuhan memperhatikan, saya tahu ini juga adalah jawaban doa. Pasti ada di antara Anda yang berdoa, ya Tuhan, aku punya kebutuhan. Lalu Tuhan gerakkan saya untuk berkhotbah seperti ini. Siap-siap untuk terima mujizatmu. Katakan kanan kirinya, siap-siap untuk menerima mujizatmu. Oh haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan ilahi di dalam gereja Tuhan, itu pertama-tama, pewahyuan pertama ini harus menancap di hati kita. Kebutuhan setiap jemaat, itu penting di mata Allah. Yang kedua, Gembala memegang kunci kesembuhan di dalam gerejanya. Gembala harus mengambil inisiatif. Yang ketiga, kita baca ayat 15. Nah, ini peran Anda sekarang sekalian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya tertarik dengan kata doa yang lahir dari iman. Katakan doa yang lahir dari iman. Poin ketiga, kesembuhan ilahi agar terjadi di dalam gereja lokal, agar mujizat diberi, maka iman untuk kesembuhan harus diaktifkan dengan sengaja. Doa itu harus lahir dari iman. Tuhan menghendaki kelahiran yang karena perencanaan, bukan karena kecelakaan. Nggak enak kan orang yang lahir di luar nikah? Oh, bayi ini lahir karena kecelakaan. Papa mamanya dulu hawa nafsu orang muda, kurang tanggung jawab, kurang mikirkan 7 kali apa konsekuensi yang terjadi. Mengandunglah sang mama. Doa yang lahir dari iman di situ adalah iman yang tanggung jawab. Iman yang harus dilahirkan. Harus sengaja. Saya ajarkan di kebaktian pertama bahwa iman di dalam kerajaan Allah ini semi otomatis. Tidak sepenuhnya manual. Kalau sepenuhnya manual, kita bisa ikuti 10 langkah untuk dapat mujizat. Sekali dapat, kita bermegah, kita berkata, itu karena kita. Semua karena kegagahanku, semua karena fasilidaku. Nanti lagunya berubah gitu. Tapi juga bukan full otomatis hingga kita jadi boneka. Kalau Tuhan mau beri, ya berilah. Tuhan gak perlu dibantu siapa-siapa. Kalau enggak, ya sudah terjadilah kehendak Allah. Banyak mati. Baptisan Roh Kudus juga sama. Segala berkat yang sifatnya adikodrati, Efesus pasal pertama. Di dalam Kristus Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat di dalam sorga. Itu diperoleh semi otomatis imannya. Kita nggak bisa berkata, ya kalau Tuhan mau kasih saya bahasa roh ya dapat lah, kalau enggak ya sudah. Kebanyakan dapatnya UMR cuman 1, 2, 3 di antara ribuan jemaat. Tapi kalau kita mulai aktifkan iman itu, seperti di FKA, seperti kemarin di Bali juga sama, wow, ribuan orang berbahasa lidah pertama kali. Kemarin waktu ada di KKR Anak, di Sibek ITC Surabaya, ribuan anak terima bahasa roh. Kalau kita aktifkan, maka hujannya kaya. Maka kayalah berkat itu di antara jemaat. Makanya doakan kami ini, pemimpin-pemimpinmu, supaya kami ini peka dengan kehendak Allah, dengan waktu ilahi, agar hidup Anda dimaksimalkan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi doa itu harus lahir dari iman. Kalau
full otomatis semua anugerah, kita kan jadi boneka. Tuhan mau kita menjadi kopilotnya. Tuhan mau kita apa ya? Jadi companionnya. Saya hari ini dikompanionin oleh anak saya dan juga ada satu anak kecil yang seperti anak angkat saya juga di sini. Bukan karena saya nggak bisa melayani sendiri. Saya suka melibatkan mereka yang lebih muda. Tuhan juga suka melibatkan kita. Alfa Omega itu sekalipun kita juniornya, dia suka melibatkan kita. Karena dia sayang kita. Dia merangkul kita. Dia ingin kita libat, turut dalam pekerjaannya. Dan Tuhan cuma minta kita percaya. Tuhan cuma minta iman kita. Gak banyak-banyak, gak perlu bayar harga. Iman saja, percaya saja kamu akan melihat kemuliaanku. Doa yang lahir dari iman itu harus sengaja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bangunlah imanmu setiap hari. Kalau Anda ingin menerima sesuatu dari Roh Kudus, jangan malas untuk membangun iman itu. Iman kesembuhan, hari ini saya memang khusus di topik ini, bisa dibangun di atas dasar firman-firman seperti di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 munculkan di depan sini. Kita bisa klaim firman itu. Ya, Tuhan bukan seperti asuransi. Tapi kalau asuransi kita butuh klaim. Kalau enggak akan kembali uang begitu saja. Tuhan bukannya pelit sama kita, tapi Tuhan mau kita terlibat. Tuhan mau berinteraksi dengan kita. Pakai imanmu, klaim janji Allah. Jangan pasif, diam dan mengeluh. Ayat-ayat seperti ini berguna bagi orang sakit atau seseorang yang keluarganya sakit atau temannya sakit. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Tuhan Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Orang Israel ya, kalau baca ayat gini, ayat ini matikan. Dia pasang loh ayat itu sampai di dahinya, di lengannya, di pintunya. My goodness, the word, firman di mana-mana. Kita nggak usah kayak begitu kayak orang Farisi. Simpan di hati. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Tidak percaya itu dosa loh. Dosa mula-mula itu bukan bunuh, bukan zina. Dulu cuma ada gajah, ada mau selingkuh sama siapa. Dia gak percaya sama firman Allah. Simpan di hatimu firman-firman seperti ini. Doakan ya, saya sedang dalam proses memulai buku yang sudah saya tunda sekian lama. Buku ini adalah buku ayat-ayat kesembuhan. Saya mau persembahkan untuk jemaat. Pak Yusuf sudah kumpulkan ayat-ayatnya, saya akan tambah, saya akan selidiki Kejadian sampai Wahyu, ayat-ayat yang kita bisa berendam di dalamnya. Disertai nanti dengan beberapa kesaksian orang-orang yang disembuhkan secara ajaib di FKA. Atau di dalam kegerakan gereja Mawar Sharon. Doakan buku itu segera jadi. Karena itu butuh ketekunan. Tapi sementara itu, Anda juga bisa bangun iman dengan cara yang lain. Baca Alkitab sudah pasti. Anda juga bisa beli produk-produk Pustaka Raja Wali. Video-video FKA contohnya. Per keping setengah jam, lihat dengan keluarga, imannya dibangun karena kaya firman, kaya urapan. Berendamlah dalam pengurapan itu. Daripada dengarkan opini manusia melulu, sedangkan ke dokter kita berobat pun sudah kadang-kadang bukan karena dokter itu vonis. Dokter tuh kasihan ya, seringkali disebut vonis ini dan vonis itu. Enggak, mereka itu cuma beritahu fakta. Dan kadang-kadang fakta di dunia ini memberatkan kita. Observasi nggak salah, tapi mujizat itu memang tidak alamiah. Jadi terima dulu yang natural. Tapi hati Anda harus beriman pada Tuhan dulu, kalau nggak gitu akan hancur semangat. Daripada dengerin opini manusia, sedangkan vonis medis saja sudah luar biasa bagi kita tantangannya. Mendingan kita berendam dalam firman. Firman-firman seperti apa? Saya tunjukkan lagi ya, Matius 15, 25-28 munculin di sini. Kadang-kadang kalau kita buka ayat Alkitab, kita diberi pengertian yang baru akan firman Allah.
Munculin Matius pasal yang ke 15 ayat 25 sampai 28, bunyinya begini. Tetapi perempuan Sirofenisia itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, gak patut loh ya ambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan Sirofenisia itu, benar Tuhan, namun anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tunggu dulu saya jelaskan ayat ini. Banyak salah pengertian. Tidak sedikit yang berdoa begini, karena gak ngerti firman Tuhan. Karena itu saya sebagai pengajar firman harus ajarkan dengan benar, agar iman itu tumbuhnya tegak, tidak miring ke kanan dan ke kiri. Agar Anda punya tangan itu kokoh untuk bisa menerima dari Tuhan. Lutut Anda tidak goyah untuk melihat perkara Allah. Banyak orang yang berdoa begini kan, Tuhan kasih aku remah-remah, aku pasti sembuh. Jangan mengemis kepada sorga. Ibu ini disebut imannya besar karena dia wanita Sirofenisia. Dia di Libanon, Syria sana. Waktu di zaman baru saja dunia ini mentas dari perjanjian lama. Yesus tidak diutus kepada mereka, belum waktunya. Dan wanita ini belum kenal Tuhan. Jadi dia berkata, remah-remah aja cukup bagiku. Lah kita ini sekarang adalah Israel rohani. Sedangkan di ayat itu orang Israel dapat roti. Kita ini Israel rohani loh. Kita ini sudah di pasca perjanjian lama, sudah masuk perjanjian baru, sudah akhir zaman. Kalau wanita itu percaya remah-remah dibilang besar imannya. Kalau kita percaya remah-remah, itu menghina Tuhan. Kita ini anak, tidak boleh minta remah, harus minta roti. Papa kita pabrik roti. Jangan pernah punya iman gini. Kita lihat di FKA, orang-orang belum kenal Tuhan, bukan orang Kristen, lumpuh berjalan, kankernya, tumornya, ada kesaksian tumornya jatuh segala. Saya pernah sekali melayani satu tempat, tumor itu sampai jatuh. Orangnya sembuh, copot alias copot tumornya. Tanpa meja operasi dan pisau. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat begitu, pikiran kita apa? Iya, karena mereka bukan orang Kristen. Tuhan tunjukkan kuasanya. Supaya mereka Kristen gitu loh. Tuhan tidak di dalam bisnis, show business. Karena mereka itu belum kenal Tuhan, jadi Tuhan tunjukkan kebaikannya. Itulah iman remah-remah. Kita harusnya pikir gini loh. Kalau itu terjadi di luar gereja aja Tuhan begitu gagah. Apalagi di dalam rumah Tuhan. Roti di sini. Jangan minta remah-remah ya. Dalam bisnis Anda juga jangan minta remah-remah. Saya tidak ajari kita mata duitan, tidak sama sekali. Itu bukan spirit DNA-nya Mawar Sharon. Anda sudah tahu lah, Anda sudah berjemaah di sini ngerti. But please don't ask for crumbs. Jangan menghina Allah. Itulah sebabnya doa tidak dijawab. Doanya gak beriman sama Tuhan. Doanya mengemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan terima kasih, I'm healed. I am your son, I'm your daughter, aku anakmu. Aku pasti keluar dari hutang ini, Tuhan pasti membela aku. Ya, aku salah, tapi Tuhan sudah ajari aku. Aku bangkit sekarang, Yesaya 60. Aku bangkit, Sion bangkit. Yang meruntuhkan aku sudah meninggalkanku, yang membangun aku sudah datang. Tuhan gantikan segala maluku dan gantikan ratapanku dengan menjadi tari-tarian. Tuhan mengubah perkabunganku, ambilkan kabungku menjadi tertawa, menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi berdoa dengan menunduk seperti ini. Dengan tegak, maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Aku sembuh dalam nama Yesus, sekalipun mungkin kanker Anda masih menggandolin badan Anda. Kanker Anda masih ada di tubuh. Masih ini dan itu. Anda belum keluar dari masalah Anda. Believe. Believe, just believe, percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya roti. Kita ini tinggalnya di Bethlehem rohani. Bethlehem artinya rumah roti. Jangan minta remah-remah lagi. Jangan hina Allah. Jangan berkata orang non-Kristen digituin karena Tuhan butuh mereka masuk dalam agamanya. Lelucon sekali. Kalau mereka kayak gitu perlakuannya, apalagi aku? Apalagi kita? Apalagi kami? Kami adalah ahli
warisnya. Kita tidak terima tips. Kita tidak terima salary. Semua yang Tuhan punya milikku juga. Itu artinya ahli waris Roma, kitab Roma. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya. Imanmu jangan kecil lagi tahun ini. Ayat lagi Yudas 20 cepat munculin di sini aja. Karena itu miliki kemauan, miliki tekad untuk membangun iman. Yudas 20 cepat. Ya. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan, nah ini dia. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Ayo bangun iman ya. Doakan ya, supaya buku itu segera keluar ya, segera jadi ya. Dalam kesibukan kami bisa cari waktu untuk bisa selesaikan itu. Anda bisa kasih itu nanti di rumah sakit, di teman-teman yang sakit dan sebagainya. Kita lihat sekarang poin berikutnya. Poin pertama, kesembuhan ilahi dalam gereja adalah kebutuhan jemaat penting di mata Allah. Poin kedua, gembala memegang kunci kesembuhan dalam gereja lokalnya yang menjadi inisiatornya. Ketika iman kesembuhan harus diaktifkan secara sengaja. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun gak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya senang sekali ayat 16-17 ada kata-kata yang perlu digarisbawahi. Contohnya, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata saling membutuhkan orang lain. Kalau tidak ada orang lain, tidak ada saling namanya, tapi sendiri. Dan berarti di sini, untuk supaya kesembuhan ilahi itu bisa terjadi dengan maksimal dalam sebuah gereja, jemaatnya perlu tinggal di dalam komunitas iman. Apa yang lebih baik daripada kesembuhan ilahi? Kesehatan ilahi. Saya nggak kepingin melihat orang langganan FKA, ngerti maksud saya? Bukan pelayanan, langganan disembuhkan. Setiap tahun selalu ikut FKA sakit ini dan itu. Apa yang lebih baik daripada pengampunan Bapak Ibu? Kekudusan. Daripada saya dibawa dari satu pengampunan kepada pengampunan yang lain. Memang betul pada mulanya Tuhan mengampuni saya. Tapi kalau begitu saja cerita hidup saya, dari pengampunan kepada pengampunan, sesuatu yang salah. Gaya hidup saya perlu berubah. Pengampunan Allah tetap ada, tapi kenapa saya terus-menerus jatuh dalam dosa? Apa yang lebih baik daripada dari pengampunan ke pengampunan adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan tidak hanya ingin memberi kita kesembuhan ilahi karena kita sakit. Tuhan kepingin memberi kita kesehatan ilahi. Saya masih ingat sebuah kesembuhan yang terjadi di Bethesda. Tuhan peringatkan apa sama si sakit yang disembuhkan? Kamu jangan hidup dalam dosa lagi. Supaya jangan sesuatu yang lebih buruk terjadi atasmu. Coba cek di Alkitab Anda. Tuhan peringatkan. Ganti gaya hidupmu. Jangan lagi hidupmu di luar kehendak Allah. Jangan lagi hidup di dalam dosa supaya jangan sesuatu yang lebih buruk menimpamu. Itulah sebabnya saya pernah ditanya orang gini, kenapa waktu di FKA saya sembuh, setelah pulang saya sakit lagi? Singkirkan berhalamu. Buang satu koper pornografi itu. Bawa ke sini ke FLC. Dibakar sak kopernya supaya nggak usah buka orang lihat gambarnya. Buang itu berhala yang ada. Tempelan sini-situ di pintu. Jangan tempel apa-apa di pintu. Mau tempel wangi-wangian aja. Buang. Why? Why someone falls sick again? Saudara bisa disembuhkan lagi? Nggak bisa lagi. Tuhan itu siap sembuhkan. Udah sembuhkan Anda dan saya 2000 tahun lalu kok. Tapi kita perlu mengubah gaya hidup itu. Oleh karena itu kita butuh orang lain. Kita butuh tinggal di dalam komunitas iman. Di gereja Mawar Siaran ada banyak pelayanan. Dan khususnya yang berhubungan dengan pengembalaan komunitas iman namanya CG atau Connect Group. Pakai itu. Pesan saya buat CG adalah yang sudah ketua-ketua CG, pastikan lo ya, di dalam CG Anda layak disebut komunitas iman. Jangan diisi dengan gosip-gosipan. Dan kalau Anda lagi pimpin CG, ada satu orang yang coba menguasai CG itu lewat kesaksiannya, ngomongnya ngalor, ngidul, ngawur, apalagi sudah jelek-jelekin orang, pesan-pesannya negatif, Anda bisa cut,
dengan cara yang paling sopan. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Udah gitu aja. Hentikan. Nggak peduli saya kalau dia S3 teologi ya. Kalau Anda yang dipercaya mawar siaran, urapan pada Anda bukan pada dia. Kalau memang ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara, jangan minder sama orang lain. Kalau Anda diangkat jadi pemimpin, mimpin. Kalau diangkat jadi pemimpin, memimpinlah. Kalau Anda diangkat jadi ibu, lahirkanlah. Jadi ayah, bekerjalah. Jadi pemimpin, pimpinlah. Jangan tanggung. Saya nggak peduli. Anda harus tegas. Karena Tuhan mau mengalirkan berkatnya. CG-CG kita itu adalah gentong mujizatnya Tuhan. Karena Alkitab berkata di sini, Elia itu manusia biasa. Orang lebih suka didoakan pendeta, tapi nggak semua loh ya. Nggak semua kesembuhan itu Tuhan simpan di guci namanya pendeta. Sebagian besar kesembuhan itu terjadi sehari-hari seperti di kisah para rasul. Mereka berkumpul, terjadilah kasih karunia. Para rasul memang ujung tombaknya, yang menerobos maju, gebrakan besarnya. Tapi urapan itu diterjemahkan dan jawaban doa itu terjadi di level jemaat. Dan manusia, Elia adalah manusia biasa. Jangan pernah remehkan saudara Anda yang adalah orang biasa. Ketika di CG Anda ditumpang tangan doa supaya Anda keluar dari hutang. Anda akan lihat ketika kembali ke kerjaan, perubahan terjadi. Karena itu ketua CG tanggung jawabnya sederhana. Gampang-gampang susah. Pelihara aja CG Anda. Itu betul-betul layak disebut komunitas iman. Beritakan firman, hanya firman, jangan yang lain. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Meskipun Anda bertatah, bertitih, membagikannya, tidak pandai berbicara. Firman kalau Anda bagikan, tidak kembali sia-sia. Asal jangan bagikan gosip dan fitnah dan opini filsafat manusia. Kalau menyembah memuji Tuhan, nyembah aja muji Tuhan. Udah nggak usah pikir apa prophetic worship apa, nggak usah terlalu komplikasi, sederhana aja. Nyanyi 1-2 lagu, nyembah sungguh-sungguh lebih berarti daripada 10 lagu dengan penuh dengan improvisasi. Nggak usah gitar. Setel aja CD, nyanyi bersama dengan artis yang nyanyi di dalam CD itu. Saya sarankan hire. Dapatkan di Pusaka Raja Wali. Gitu loh. Anda cukup, Anda tidak usah kontrol nanti hasilnya apa, pasti berhasil. Pegang kata-kata saya, Anda dari 3 orang jadi 5, jadi 7, 9, Anda tidak perlu gimana kalau jemaat Anda tinggal dalam komunitas iman, ada jawaban doa, kebutuhan satu persatu dijawab. Tahukah Anda, mujizat harus terjadi setiap minggu di dalam gereja kita? Ada nggak ada FKA? Mujizat harus terjadi setiap hari dalam kehidupan doa jemaat kita. Itu harus tinggal. Nah, saya tunjukkan ya. Kisah Rasul 5 ayat 12-16 munculin aja di sini. Cepat ya. Iya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Wah, ini kayak FKA nih. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Ini ibadah raya Serambi Salomo itu tempat kebaktian umumnya mereka dulu. Belum ada gereja, mereka pinjam Serambi ini. Dan persekutuan yang erat, nah itu di rumah-rumah. Lanjut. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Mau datang ke CG itu mikir-mikir dulu. Bukan karena malas, tapi mereka gentar. Bukan maju tak gentar, maju dengan gentar. Karena di CG itu Tuhan berbicara. Tuhan menguji hati manusia. Jadi yang datang membawa dosa, masih punya simpanan, itu takut dinubuatkan. Sekarang orang datang malas datang ke gereja karena takut digosipkan. Harusnya takut dengan Tuhan. Karena orang-orangnya sana itu tidak punya nama, tidak punya wajah. Cuma Petrus yang dikenal, ini itu. Tapi mereka itu kudus, penuh dengan urapan Allah. Manusia biasa kayak Elia, tapi doanya bisa menahan hujan. Itu loh, CG-CG kita harus gitu. Orang-orang lain gak ada yang berani menggabungkan diri pada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Terus. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Mau tahu kenapa? Karena ada jawaban doa. Di CG-CG itu terjadi mujizat-mujizat. Baik laki-laki maupun perempuan. Orang datang ke sana mandul, sudah divonis kosong, tidak bisa punya keturunan. Kadang dari yang lakinya, kadang yang perempuannya ditumpangi tangan. Besoknya ngoek-ngoek bayi di sana sini. Sana sini ya, di satu tempat. Jangan berkembang biak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Kalau ada poksar, kelompok besar, kalau ada acara, KKR, segalanya, mereka bawa orang sakit keluar. Ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai, dan tilam sampai jalan raya semua, sampai lumer-lumer, gak cukup kursinya. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Haleluya. Nah lanjut.
Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Ini loh berkat korporat kalau tinggal di dalam komunitas iman. Dan mereka semua disembuhkan. Itu nggak dalam KKN-nya Petrus. Bukan di Serambi Salomo, di rumah-rumah. And all will be healed. My goodness. And all will be healed. Saya pernah tanya sama Tuhan, Roh Kudus beritahu sama aku, kapan ini terjadi di FK Amanah? Tuhan berkata, tidak akan. Bukan berarti Tuhan akan sembuhkan semua. No. It is not. Mereka semua disembuhkan adalah janji berkat Tuhan atas gereja lokal. And all will be healed. Itu loh. Tahukah Anda? Saya dorong Anda lah, pakailah pelayanan yang ada di Mawar Sharon ini. Pakai untuk connect. Apalagi connect grupnya. Amin Bapak Ibu. Lalu berikutnya yang terakhir. Oh belum, Mazmur 133 munculin dulu. Kenapa kok begitu? Cepat aja. Mazmur 133 semua. Dor. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Perbedaannya apa? Dengan kalau hanya one man show. Perhatikan berikutnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pendeta, gembala mengambil inisiatif, turun urapannya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Urapan itu diambil dari atas, pakai untuk cuci piring, pakai untuk masak, pakai untuk minum, pakai untuk mandi. Ya, terus? Sudah ya? Sebelumnya lagi, 133. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya suka ini, commanded blessing. Tuhan memerintahkan berkat. Di dalam komunitas yang tidak ada celahnya, retaknya. Ada yang disebut bukan hanya blessing. Kalau blessing itu kebetulan bisa juga. Kayak lotre gitu. Commanded blessing. Anda pernah lihat tentara Amerika, kalau tembak teroris gimana? Dari jauh loh itu. Dari angkasa loh itu. Dia tembak pakai laser. Seret mobilnya di situ. Dia tahu ada 6 orang di dalam mobil itu. Seret. Rudalnya itu tidak kesasar. Persis karena dor meledak. Mobil itu matilah ke-6-nya di padang gurun di Timur Tengah. Begitu caranya. Itu namanya laser rudal. Tuhan perintahkan sampai ke alamat PO Box-nya. Perintahkan berkat. Kesana yang mandul dapat anak. Kesana yang bisnisnya hancur bangkit kembali. Kesana yang rumah tangganya berantakan dipulihkan. Kesana yang kanker stadium 3 akan ditambah 33 tahun hidupnya. Commanded blessing. Dilaser sama Tuhan. Tidak ada kebetulan di dalamnya. Tinggallah dalam komunitas iman. Bangun iman dulu ya. Bangun iman dulu, jangan lupa. Bangun. Pasti pakai firman. Nanti buku itu akan keluar bagi yang sakit. Berendamlah dalam ayat-ayat kesembuhan itu. Ada produk Pustaka Raja Wali. Anda bisa terus bangun iman Anda kayak Yudas. Tadi yang kita baca di Yudas 20. Oke? Bangun iman dulu. Lalu tinggallah di dalam komunitas iman. Yang terakhir, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang terakhir, pelayanan kesembuhan di dalam ilahi, di dalam gereja selalu berujung keselamatan jiwa-jiwa dan keluarga dan sanak saudara kita. Karena pelayanan kesembuhan yang tulen selalu mengarahkan orang kepada pribadi, satu pribadi, yaitu Yesus. Tidak pernah saya lihat tubuh seseorang diubah sama Tuhan, dijamah. Orang itu tidak minimal mengasihi Yesus. Apabila dia saya melihat orang yang disembuhkan Tuhan seringkali menerima Tuhan juga seisi rumah tangganya. Seperti anak kecil yang blontengan tadi itu. Mamanya bukan dari kalangan Kristen menerima Yesus kemarin di Sibek ITC KKR Roh Kudus anak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keselamatan akan turun. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Anda diberkati Tuhan? Praise the Lord. Munculkan ayatnya untuk perjamuan kudus. 1 Korintus 11, 26-31. Saya mau jelaskan sebuah pewahyuan. Apa itu perjamuan? Berhubungan dengan firman yang saya baru bagikan. Bisa munculkan 1 Korintus 11 ayat 26-31. Coba saya jelaskan ya sebelum kita ambil roti dan anggur.
Oke? Udah? Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin ya. Oh haleluya. 1 Korintus 11 ayat 26-31 munculkan di layar sini. Perjamuan sudah disiapkan semuanya? Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Indah tinggal di hadirat. Nyanyikan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Indah di hadiratmu. Sementara perjamuan dibagikan, saya sharekan keindahan ayat ini. Munculkan yang tadi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, sekalipun hanya bentuknya seperti cracker yang dibeli di luar sana, dipesan dan ribena, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu dia boleh makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Usahakan untuk tetap perhatikan saya sekalipun ngambil perjamuan ini. Tidak ada satu orang pun boleh miss point ini. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saya ulang lagi, tarik mundur ke ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Berarti yang kita makan dan minum ini bisa jadi berkat atau bisa jadi kutuk. Bisa jadi obat, bisa jadi racun. Karena Alkitab berkata di ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit setelah perjamuan kudus, dan tidak sedikit yang meninggal prematur. Ayat 31, kalau kita menguji diri sendiri, hukuman gak menimpa kita. Dengan kata lain, kalau kita, terus ayat kita tarik lagi ke ayat 29. Sekarang saya izinkan saya baca dengan nada positif. Karena ini adalah peringatan Paulus di suratnya kepada Korintus, jemaatnya yang sudah ngawur, keterlaluan. Gereja Mawar Sharon gak begitu. Paling Paul gak terlalu paham ini apa. Tahukah Anda yang Anda pegang sekarang itu kemoterapi yang teruji? Kemoterapi medis
tidak hanya untuk memperlambat kematian seorang yang kena kanker ganas. Dan malah justru kadang-kadang, sekalipun orangnya masih hidup, orang itu sudah kayak karena kemoterapi, sudah kayak udah mati sementara diperpanjang hidupnya, sudah mati duluan. Gak karuan kan? Tidak ada obat bukan? Tapi setiap kali diminum itu atau diinfus, ada efek luar biasa. Rontok ini itu, muntah gak nafsu makan, gak tahulah. Saya lihat sering karena melayani orang-orang kanker, sudah banyak kali. Tahukah Anda, yang Anda pegang ini, Anda masuk, langsung ada efeknya ketika baru mengena ke bibir Anda. Kalau Anda percaya, jangan dimakan, jangan diminum. Ada efeknya. Ini kemoterapi yang teruji, dan ada satu obat yang tidak pernah gagal menyembuhkan ribuan tahun sudah, yaitu tubuh dan darah Yesus. Ketika masuk ke dalam Anda, maka ayat 29 saya baca dengan positif. Kalau Anda hatinya beriman pada Tuhan ketika mengambil ini, untuk segala kebutuhan, apalagi kesembuhan. Kalau Anda beriman pada Yesus, ini yang terjadi. Saya baca dalam bahasa positifnya, karena orang Mawar Syaron beda dengan orang Korintus. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat atau mujizat atas dirinya. Anda tidak boleh korting loh ya imannya. Iman Anda dikatakan di sini, kalau kita makan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, lawan kata hukuman adalah kasih karunia. Lawan kata hukuman adalah berkat dan mujizat. Jangan percaya remah-remah. Terima roti, ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang dikuatkan. Banyak di antara kamu yang kuat dan sembuh. Dan tidak sedikit yang harusnya meninggal, gak jadi meninggal. Tidak sedikit yang harusnya meninggal, malah diberi panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, are you ready? Mujizat akan menimpa kita. Angkat roti itu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Tilik kebutuhan jemaat, fisik, rohani, atau apapun juga, bisnis, keluarga, rumah tangga, khususnya sakit penyakit di tubuh mereka atau seseorang yang mereka cintai. Tinggal di hati kami beriman bulat kepada tubuh dan darah Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hati. Sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat tinggal. Nyanyikan sekali lagi. Anda juga bisa mewakili seseorang yang di rumah atau berbaring di rumah sakit. Mulai katakan pada Tuhan, Allah Roh, beriman pada firman Tuhan, beriman pada janji Tuhan, pada tubuh dan caranya, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Bukankah roti yang kau pegang adalah roti biasa, tapi ketika masuk ke dalam mulut Anda menjadi kemoterapi sorga yang menyembuhkan, beda dengan yang di dunia. Terimalah mujizat, terimalah rahmat, terimalah berkat di dalam nama Yesus. Makanlah. Angkat cawan ini, sekalipun hanya anggur-angguran, tetapi ketika kau beriman kepada Tuhan, inilah pengampunan dosa.
Terimalah pengampunan dosa bagi dirimu sendiri yang merasa tertuduh hingga hari ini. Selalu merasa bersalah. Jadi orang selalu tidak suka dengan diri sendiri mulai hari ini. Tuhan ajarkan kepada Anda sebuah kebenaran. Your sins are forgiven. Oh my goodness, this is so powerful. Your sins are forgiven. Dosamu diampuni. Berhenti berbuat dosa. Jangan berdosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Dan hari ini aku berdoa untuk keselamatan setiap anggota keluarga yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, Tuhan dengar doa kami. Terimalah pengampunan dosa. Ketika engkau meminumnya, seolah-olah darah di Kalvari itu dicecerkan, dicurahkan fresh hari ini untuk Anda. Minum dan terimalah pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Shikanana mata karana. Shikanana. Ina mara mata kamara la mata ya. Ina la 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 la.